Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Putra Wibowo, perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang variasi ekspresi dalam struktur kondisi TypeScript. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Kusnurdoni, yang kedua ada saya sendiri Erlangga Putra Wibowo, yang ketiga ada Muhammad Rizky Ramadhani, dan yang keempat ada Neviona Angelita. Ekspresi merupakan gabungan antara variabel-variabel literal operator yang mengevaluasi suatu nilai, baik numerik, string, ataupun nilai logik. Ekspresi dapat berupa variabel angka ataupun string. Sedangkan ekspresi yang memanipulasi nilai berkaitan dengan formula-formula atau ekspresi matematika. Meskipun demikian, data yang dapat diolah adalah data numerik dan juga data string. Dan ini ada contohnya. Lanjut, ada ekspresi utama. Ekspresi this atau ini menggunakan kata kunci. Ini untuk merujuk ke objek saat ini. Secara umum, ini mengacu pada objek pemanggilan dalam suatu metode. Gunakan ini baik dengan titik atau notasi bracket. Nah, ini ada contohnya. Misalkan fungsi yang disebut validasi, memvalidasi properti nilai objek, mengingat objek dan nilai tinggi dan rendahnya. 2. Ekspresi sampingan atau sisi kiri. Dalam ekspresi ini, nilai kiri adalah tujuan tugas. Ada beberapa kategori dalam operator ekspresi ini. Yaitu yang pertama ada ekspresi baru atau new, dapat menggunakan operator baru untuk membuat intens dari tipe objek yang ditentukan pengguna atau salah satu tipe objek bawaan. Ya, ini contohnya ada var object name. Lalu selanjutnya ada ekspresi super. NS kata kunci super digunakan untuk memanggil fungsi pada induk objek. Ini berguna kelas untuk memanggil konstruktor induk. Nah, ini misalnya ya. Lalu yang ketiga ada ekspresi operator penyebaran. NS operator penyebaran memungkinkan ekspresi diperluas di tempat di mana beberapa argumen atau untuk panggilan fungsi atau beberapa elemen atau untuk literal array diharapkan. Contohnya ini. Hari ini jika kita memiliki array dan ingin membuat array baru, dengan yang sudah ada menjadi bagiannya, sintaks literal array tidak lagi memadai dan kita harus kembali ke kode imperatif menggunakan kombinasi push, splice, concat, dan lain-lain. Nah, dengan sintaks split ini menjadi lebih jauh ringkas. Ini bisa dilihat sendiri contohnya. Lalu yang selanjutnya ada struktur kondisi. Pengkondisian dalam bahasa pemrograman digunakan untuk mempelajari suatu aksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Dalam pemrograman dikenal dengan sebutan if atau else. Pernyataan if akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai benar. Pernyataan if else digunakan apabila ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi false. Penulisan pengkondisian. Yang pertama ada penulisan if. Nah, berikut adalah contoh penulisan if. Var x sama dengan 5 if, yaitulah. Yang kedua ada penulisan if else. Menggunakan statement ini jika terdapat dua kondisi, di mana satu kondisi bernilai true dan kondisi lainnya bernilai false. Berikut adalah contoh penulisan if else, bisa dilihat. Lalu yang ketiga ada penulisan if else. Menggunakan statement ini jika terdapat lebih dari dua kondisi. Dan ini contohnya bisa dilihat. Dan lanjutnya ada penulisan nested if atau if bersarang. Kondisi di mana terdapat satu atau lebih kondisional di dalam sebuah kondisional.
Dan ini adalah contoh penulisan dari if besaran, if atau kondisi satu dapat dilihat pada contoh berikut. Lalu yang kelima ada penulisan speech cache. Statement ini digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi yang sesuai dengan pilihan. Dan ini ada contohnya, ya, bisa dilihat. Lalu kita lanjut ke contoh tabel kebenaran program dari ekspresi struktur kondisi TypeScript. Nilai kebenaran. Nilai kebenaran dievaluasi menjadi benar saat dipaksa oleh mesin pengetikan. TypeScript menjadi nilai boolean. Bagian besar nilai benar dalam JavaScript termasuk lari kosong, ya ini tandanya, dan objek kosong. Nilai yang benar berarti nilai yang dianggap benar saat dievaluasi dalam konteks boolean. Jenis primitif apapun akan dievaluasi ke true dalam JavaScript dengan pengecualian 7 nilai berikut yang dievaluasi. Nah, ini ada nomor, ada integer, ada kata kunci 0, ada kata kunci undefined, boolean, terus ada nomor kan, string, kosong, yaitu. Lalu nilai kebenaran disebut kebenaran karena dievaluasi ke benar, dan nilai yang salah disebut salah karena dievaluasi ke salah. Nah, ini contohnya tadi lihat. Lalu lanjutnya ada tabel kebenaran. Contoh tabel nilai kebenaran menggunakan operator bitwise. Operator ini digunakan secara khusus untuk melakukan proses logika, di mana nilai atau operator yang benar adalah bilangan biner. Dalam operator bitwise ada beberapa operator antara lain. Nah, ini simbol dan nama operatornya AND, simbol garis atau apa ini I, nama operatornya OR, terus simbolnya apa ini? Yaitu nama operatornya NOT, simbol apa petik, nama operatornya SOR, simbol kiri, nama operatornya left shift, simbol ke kanan, nama operatornya right shift. Ya, ini contohnya. Ya, terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau kurang lengkap dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.